Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Natasha Elvira Sukma. Nah, baiklah di sini saya akan mengambil tema mengenai asuhan kebidanan, yaitu asuhan kehamilan kunjungan awal. Nah, baiklah akan saya mulai. Baiklah, selamat pagi Ibu-ibu. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai asuhan kehamilan kunjungan awal. Nah, kenapa sih kunjungan awal itu perlu dilakukan? Nah, jadi kunjungan awal itu perlu dilakukan agar nantinya kita mengetahui kondisi dari ibu dan janin apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Nah, baiklah akan saya tampilkan. Di sini ada tujuannya. Nah, seperti yang dapat kita lihat, ibu-ibu, di sini tujuannya yaitu kunjungan awal itu suatu hal yang penting. Kenapa? Karena kesempatan pertama untuk menilai keadaan kesehatan ibu dan janin ibu. Nah, kunjungan pertama juga menentukan kualitas interaksi antara pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan ibu, di mana nantinya akan menjadi klien di kemudian hari. Nah, jadi untuk ibu-ibu disarankan begitu mengetahui ibu sudah hamil, ada baiknya untuk segera melakukan kunjungan agar kita mengetahui apakah ibu dan janin dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu merupakan mengenai pengkajian data. Nah, untuk pengkajian data ini sendiri ibu-ibu kita ada dua. Nah, yang pertama adalah pengkajian data pada ibu hamil itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pengkajian pada fetal atau janin. Nah, kenapa sih perlu dikaji? Nah, perlu dikaji ini tetap berhubungan juga dengan kesehatan dari ibu dan janinnya. Jadi, nanti kalau misalnya kita temukan suatu masalah ataupun komplikasi, kita dapat segera melakukan tindakan ataupun rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. Nah, baiklah kita masuk yang pertama yaitu pengkajian pada ibu hamil. Apa aja sih isinya? Di mana isinya biasanya terbagi menjadi dua, yaitu merupakan data subjektif dan data objektif. Nah, ibu-ibu pasti penasaran nih, apa aja isi dari data subjektif itu sendiri. Biasanya seorang tenaga kesehatan nantinya akan menanyai kepada ibu yang mana disebut dengan anamnese. Nah, di anamnese itu sendiri biasanya ditanyai mengenai biodata ibu, kemudian riwayat kesehatan yang lalu, riwayat apakah ibu pernah ber-KB, kemudian riwayat psikososialnya, kesehatan keluarga juga pastinya akan dipertanyakan. Nah, kemudian riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat pernikahan ibu. Nah, untuk data objektifnya itu sendiri biasanya merupakan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik dilakukan secara head to toe dari kepala hingga kaki. Kemudian kita akan melihat keadaan umum ibu, apakah ibu dalam kondisi sadar, yaitu kompos mentis. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan lain seperti auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, untuk tinggi badan, berat badan, kemudian tanda-tanda vital itu akan kita periksa juga. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu pengkajian fetal. Nah, untuk pengkajian fetal ini sendiri yang pertama kita bisa lihat dari gerakan janin. Kemudian kita bisa melakukan auskultasi yaitu mendengarkan DJJ dan lihat gerakan janin. Nah, akan saya tampilkan materinya. Nah, ini dia. Di sini ada tambahan mengenai data pengetahuan. Nah, data pengetahuan ini sendiri merupakan pengetahuan dari ibu hamil tersebut. Nah, jadi bagaimana pengetahuan para ibu terhadap kehamilannya? Kemudian lingkungan yang berpengaruh. Nah, lingkungan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu, terutama ibu sedang hamil. Kemudian di sini ada pemeriksaan panggul luar perlu dilakukan untuk melihat apakah keadaan panggul luar ibu dalam ukuran yang normal ataupun justru sempit. Nah, kemudian ibu-ibu di sini kita ada mengembangkan perencanaan asuhan yang komprehensif. Nah, komprehensif itu sendiri apakah ibu sudah mengetahuinya? Pasti belum ya. Nah, komprehensif itu sendiri merupakan rencana asuhan yang secara lengkap. Jadi lengkap itu semuanya dilakukan, seperti yang pertama ada tes lab. Nah, tes lab ini dibutuhkan biasanya untuk mengetahui apakah ibu mengalami kekurangan darah ataupun anemia bila dilakukan tes darah. Nah, kemudian dan selanjutnya ada menentukan kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar ini dilakukan agar para ibu hamil, ibu-ibu mengetahui
kondisi dari kesehatan ibu dan janinnya. Jadi apabila nanti ibu merasakan ada yang aneh, ibu sudah mengetahuinya dan ibu juga mengerti mengenai apa aja yang akan diperlukan dalam keadaan hamil tersebut. Nah, di dalam pengembangan rencana asuhan yang komprehensif ini sendiri juga ada menetapkan kebutuhan pengobatan atau komplikasi. Kemudian ada menetapkan kebutuhan rujukan yang ke fasilitas yang lebih tinggi. Kemudian ada juga untuk maaf sebelumnya untuk ibu yang memiliki penyakit menular seksual ataupun HIV. Di sini kita adakan konseling seperti itu. Kemudian nantinya kita akan menetapkan kebutuhan jadwal kunjungan ulang apabila ibu sudah melakukan kunjungan yang pertama. Nah, jadi jangan kita cuma sekali berkunjung selama kehamilan. Nanti kalau kita melakukan kunjungan pertama, kemudian kunjungan berikutnya tidak melakukan, sama aja dong. Nanti perkembangannya kita tidak mengetahui. Jadi, disarankan agar ibu-ibu dilengkapi kunjungannya selama kehamilan, yaitu 4 kali kunjungan. Baiklah, ibu-ibu. Baiklah Ibu, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai asuhan kehamilan kunjungan awal. Saya harap agar para Ibu mengerti. Baiklah Ibu, terima kasih. Itu tadi merupakan video dari saya, Natasha Elvira Sukma, mengenai penjelasan ataupun informasi mengenai asuhan kehamilan kunjungan awal. Apabila terdapat salah kata penyampaian ataupun materi yang saya sampaikan banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.